Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Keimigrasian. Kami ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Husnul Rizal, Fajar Musaidi, Nuraini, Nurrahmah Manik, Zahratul Muna, dan juga Iklima Nisa. Orang asing. Globalisasi membuat negara meningkatkan kerjasama antar negara, termasuk di dalamnya kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Banyak orang asing dengan mudah masuk ke Indonesia untuk bekerja, penelitian, wisata, maupun kuliah. Keberadaan orang asing tersebut memerlukan pengawasan yang bukan berhubungan dengan pemalsuan secara ilegal, tetapi juga berhubungan dengan tindakan-tindakannya agar tidak mengganggu ketentraman, kenyamanan, kesusilaan, atau kesejahteraan umum. Oleh karena itu, orang asing yang berada di Indonesia harus mentaati dan menghargai peraturan-peraturan yang diadakan untuk mereka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian, mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia. Mereka merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai izin tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia. 1. Secara positif, artinya negara tempat di mana orang asing itu berada harus memberikan kepadanya beberapa hak tertentu. Jadi, suatu hak minimum itu harus dijamin. Dan 2. Secara negatif, artinya suatu negara itu tidak dapat mewajibkan sesuatu kepada orang asing yang berada di negara tersebut. Misalnya, kewajiban militer. Ada persamaan perlakuan ketika orang asing tersebut berstatus menjadi penduduk Indonesia. Namun, dari sekian banyak, perlakuan tersebut banyak yang berbeda, terutama hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang 1945 dijelaskan bahwa hak-hak khusus yang diperoleh warga negara yang itu tidak diperoleh oleh orang asing, seperti hak pendidikan, hak pekerjaan, hak persamaan, dan hukum dan pemerintahan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang keluar dan masuknya orang asing. Pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian menjelaskan bahwa setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Pengertian tentang dokumen perjalanan yang dijelaskan di dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Keimigrasian. Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi. Tempat pemeriksaannya dilakukan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat-tempat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia, seperti di perbatasan darat Indonesia. Ketika muncul konsep negara dan kedaulatan atas wilayah tertentu, maka dalam melakukan perlintasan antar negara digunakan paspor yang berarti izin melewati pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini memuat identitas pemegang serta negara yang mengeluarkan. Visa merupakan keterangan tertulis yang diberikan pejabat yang berwenang di perwakilan Indonesia di luar negeri atau Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia, yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Visa sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, visa diplomatik. Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik guna untuk masuk wilayah Indonesia melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Kemudian visa dinas. Visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing atau organisasi internasional.
Kemudian yang ketiga, visa kunjungan. Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah dalam bidang pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalis, atau singgah untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. Kemudian yang terakhir, visa tinggal terbatas. Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas. Visa tinggal terbatas dapat juga diberikan kepada orang asing atau warga negara Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Orang asing yang diakui sebagai penduduk Indonesia mempunyai izin tinggal seperti diatur pada pasal 48 Undang-Undang Keimigrasian. Izin tinggal tersebut ada bermacam-macam, antara lain 1. Izin tinggal diplomatik diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa diplomatik. 2. Izin tinggal dinas diberikan kepada orang yang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa dinas. Yang ketiga, izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau anak yang baru lahir di wilayah Indonesia pada saat itu orang tuanya, ayah atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Yang keempat, izin tinggal terbatas. Izin tinggal terbatas diberikan kepada A. Orang asing yang memiliki visa tinggal terbatas. Yang kedua, B. Anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas. C. Orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan. D. Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing yang di atas kapal laut, alat apung, atau instansi yang beroperasi di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. E. Orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. F. Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Yang kelima, izin tinggal tetap dapat diberikan kepada A. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia. B. Keluarga karena perkawinan campuran. C. Suami, istri, dan atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap. D. Orang asing ex warga negara Indonesia dan ex subjek anak berkewarga negaraan ganda Republik Indonesia. Pejabat yang mengeluarkan izin ini berbeda-beda. Izin tinggal diplomatik dan dinas diberikan oleh Menteri Luar Negeri. Ini juga berlaku untuk perpanjangan izin tersebut. Izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap untuk perpanjangan, pemberian, dan pembatalan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk orang asing tidak perlu memperpanjang izin tinggalnya apabila sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyelidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan izin tinggal telah melewati waktu. Izin tinggal ini bisa juga berakhir dengan pemegang izin tinggal sendiri beralih izinnya maupun dibatalkan izinnya oleh menteri atau petugas imigrasi yang ditunjuk. Izin tinggal kunjungan bisa berakhir apabila pemegang izin tinggal kunjungan kembali ke negaranya. Izinnya telah habis masa berlakunya. Izinnya beralih status menjadi izin tinggal terbatas. Izinnya dibatalkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, dikenai deportasi, dan meninggal dunia. Izin tinggal terbatas berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas
kembali ke negaranya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia. Izin ini berakhir juga karena pemegang izin kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku izin masuk kembali yang dimilikinya. Izin dapat pula berakhir apabila pemegang izin akhirnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Di izinnya telah habis masa berlakunya. Perihal status dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap juga dapat membuat berakhirnya izin tinggal terbatas. Pemegang izin tinggal terbatas dikenai sanksi berupa deportasi. Izinnya dibatalkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, dan meninggal dunia juga dapat membuat berakhirnya izin tinggal terbatas. Orang asing pemegang izin tinggal tetap merupakan penduduk Indonesia. Izin tinggal ini diberikan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. Orang asing yang mengajukan izin tinggal tetap karena perkawinan campuran, izin akan diberikan apabila perkawinan tersebut mencapai usia 2 tahun dan menandatangi persyaratan integrasi kepada pemerintah Republik Indonesia. C. Hak dan kewajiban orang asing. Setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Di bidang politik, orang asing tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam politik dalam negeri negara yang didiaminya. Oleh karena itu, orang asing tidak memiliki hak pilih pasif maupun hak pilih aktif dalam pemilihan umum di Indonesia. Dengan demikian, orang asing tidak mempunyai hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan badan perwakilan rakyat. Orang asing tidak berhak menduduki jabatan-jabatan publik, baik pemerintahan maupun perwakilan rakyat. 1. Di bidang perekonomian. Setiap orang asing yang bekerja dan mempunyai usaha di Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah dari Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957 tentang penempatan tenaga kerja asing. Hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional. Jangan sampai pekerjaan dan usaha orang asing membahayakan kepentingan nasional, khususnya menyangkut masalah kesempatan kerja dan pasar kerja. Orang asing juga dilarang melakukan usaha perdagangan kecil dan eceran di luar daerah kota dan provinsi. Selanjutnya poin yang kedua atau nomor 2 di bidang agraria. Orang asing hanya boleh mempunyai hak pakai atas tanah di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mempunyai pajak khusus, yaitu pajak bangsa asing. Latar belakang lahirnya jenis pajak ini karena pada asasnya orang asing yang berada di Indonesia mendapatkan suatu manfaat dengan bertempat tinggal di Indonesia. Mereka juga mempunyai hak untuk mencari nafkah di Indonesia. Di samping itu, setiap warga negara asing yang beretikat baik akan diberikan perlindungan dan jaminan keamanan yang meliputi jiwa, harta, benda, dan usahanya. Oleh karena itu, wajar apabila orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia membantu keuangan negara melalui pajak bangsa asing. Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia hanya dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan tidak dianggap tinggal di Indonesia, yang artinya orang asing tersebut belum dianggap sebagai penduduk Indonesia menurut prosedur kependudukan. Sebaliknya, apabila orang asing tersebut berada di Indonesia lebih dari 3 bulan, kemudian orang asing tersebut meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu, maka orang asing itu masih dianggap bertempat tinggal di Indonesia. Ketentuan ini berlaku apabila keberadaan orang asing di luar negeri itu tidak lebih dari 12 bulan sejak meninggalkan Indonesia. Selanjutnya, poin yang ketiga di bidang pendidikan. Kecuali sekolah kedutaan untuk keperluan keluarga, korp, diplomatik, dan konsuler, tidak diperkenankan adanya sekolah asing. Anak-anak warga negara asing yang menjadi penduduk Indonesia dianjurkan menjadi murid sekolah nasional di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Sekolah asing ini diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui izin dan pengawasan pemerintah sesuai dengan jumlah penduduknya. Di kota-kota atau daerah tertentu dapat didirikan organisasi asing lokal jika itu dianggap perlu. Organisasi asing ini juga mempunyai ruang gerak yang terbatas pada bidang kesehatan, keagamaan, kematian, olahraga, dan rekreasi. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.